Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rifki Ramadan dengan NIM 1900149 dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Dan di sini sebagai pembuka saya akan sedikit menjelaskan tentang konsepsi hukum perikatan. Perikatan itu sendiri sudah sering kita dengar di telinga kita sehari-hari, entah itu judul sinetron atau semacamnya. Perikatan juga bisa timbul dari peristiwa hukum yang bermacam-macam bentuknya, dapat berupa hibah, wasiat, jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Lantas apa sih itu perikatan? Perikatan dalam arti luas merupakan semua hubungan hukum antara dua pihak, di mana pada pihak yang pertama memiliki hak dan pihak yang lain memiliki kewajiban. Dengan berpegang pada perumusan seperti itu, maka di dalamnya termasuk semua hubungan hukum yang muncul dari hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, di mana di satu pihak ada hak dan yang lainnya ada kewajiban. Sedangkan nih ada pengertian perikatan dari para ahli. Yang pertama dari Hoffman. Hoffman sendiri mengemukakan bahwa perikatan adalah merupakan suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian. Kemudian yang kedua dari Vollmar. Vollmar memberikan penjelasan bahwa perikatan itu akan ada selama seseorang itu atau debitur terus melakukan sesuatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur. Menurut Vollmar, atau perlu katanya dengan bantuan hakim. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik garis merahnya bahwa perikatan itu adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan saya terkait pengertian tentang perikatan. Semoga dari pengertian ini kita bisa paham terlebih dahulu apa itu perikatan. Setelah itu mungkin dari teman saya sendiri akan lebih menjelaskan secara detail tentang hukum perikatan ini, mulai dari sumber-sumbernya sampai kepada hapusnya perikatan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat diambil ilmunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan maharabadan Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nur Fadila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum perikatan dan jenisnya. Menurut pasal 1233 KUH Perdata, sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Menurut pasal 1353 KUH Perdata, perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau terbit dari perbuatan melanggar hukum. Yang pertama, perikatan yang bersumber dari perjanjian. Dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perikatan yang dilahirkan dari perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, baik perjanjian itu dibuat secara cuma-cuma ataupun dilahirkan atas beban, yaitu perjanjian yang mewajibkan kepada masing-masing pihak untuk saling memberikan atau berbuat sesuatu. Yang kedua, perikatan yang bersumber berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pasal 1352 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata, perikatan ini dibagi menjadi dua, yakni perikatan yang lahir dari undang-undang saja, yaitu di dalam perikatan yang lahir dari undang-undang asas kebebasan mengadakan perjanjian tidak berlaku. Suatu perjanjian menjadi perikatan adalah karena kehendak undang-undang tersebut. Perikatan yang lahir karena undang-undang di mana pembentuk undang-undang tidak memberikan aturan-aturan yang umum. Artinya, apabila hendak mengetahui peraturan-peraturan dari beberapa perikatan-perikatan tersebut, hal ini diharuskan dilihat pada peraturan yang bersangkutan. Yang kedua, perikatan yang lahir atas perbuatan manusia, baik menyangkut perbuatan yang dibolehkan maupun perbuatan yang melanggar hukum. Selanjutnya, jenis-jenis perikatan. Berdasarkan berbagai ukuran-ukuran, maka di dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan itu dibedakan dalam berbagai jenis.
Dilihat dari subjeknya, perikatan tanggung-menanggung dan perikatan pokok dan tambahan. Yang kedua, dilihat dari daya kerjanya, terdapat perikatan dengan ketetapan waktu dan perikatan bersyarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Hidayatullah dengan NIM 1908329 akan melanjutkan presentasi yang mana saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat perjanjian yaitu ada 4. Yang pertama, kata sepakat antara pihak yang mengikatkan diri. Artinya, para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan dia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut. Sepakatan padanya paksaan, khilaf, dan penipuan. Yang kedua ada cakap untuk membuat suatu perjanjian. Artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci, atau keterangan terhadap objek diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak. Dan yang terakhir atau yang keempat, adanya suatu sebab yang halal. Artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan yang diperbolehkan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rotwastri Rezeki Formasi Kristin Warobu dengan NIM 1904365 yang akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya dan akan membahas tentang macam-macam perjanjian. Dalam perjanjian terdapat dua pendapat dari para ahli. Yang pertama menurut Sutarno, di mana perjanjiannya dibedakan menjadi 5 jenis, yakni pertama perjanjian timbal balik yang dibuat dengan memposisikan hak dan kewajiban dari kedua pihak yang membuat perjanjian. Dan yang kedua, perjanjian sepihak yang dibuat dengan memposisikan kewajiban pada salah satu pihak saja. Yang ketiga, perjanjian dengan percuma yang merupakan perjanjian menurut hukum terjadinya keuntungan hanya bagi salah satu pihak saja. Dan yang keempat, perjanjian konsensual, real, dan formal. Perjanjian konsensual merupakan perjanjian dianggap sah apabila adanya kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian real merupakan perjanjian memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Sedangkan perjanjian formal merupakan perjanjian yang memerlukan kesepakatan tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian dengan bentuk tertentu secara tertulis, akta yang dibuat oleh notaris. Dan yang kelima adalah perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Kalau perjanjian bernama itu perjanjian yang telah diatur dalam ketentuan khusus dalam KUHP Perdata buku ketiga bab 5 bab 5 sampai bab 18. Sedangkan perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Sedangkan menurut Ahmad Busro, perjanjian dibedakan menjadi 6 jenis, yakni yang pertama perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak, yang kedua perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani, yang ketiga perjanjian konsensual, real, dan formal, yang keempat perjanjian bernama, tidak bernama, dan perjanjian campuran, yang kelima perjanjian kebendaan dan obligatoir, yang keenam, dan perjanjian yang sifatnya istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Moyati dengan NIM 1902056. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya mengenai hapusnya perikatan. Teman-teman, pada pasal 1381 KUH Perdata telah menegaskan bahwa adanya cara-cara hapusnya suatu perikatan atau berakhirnya suatu perikatan. Yang pertama yaitu pembayaran.
Nah, pembayaran ini merupakan salah satu alasan yang menyebabkan hapusnya perikatan. Nah, terdapat dalam pasal 1382 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan seperti seseorang yang turut berhutang atau seseorang penanggung hutang. Nah, suatu perikatan juga dapat dipenuhi oleh seseorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal orang tersebut bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur. Nah, atau juga bisa bertindak atas nama dirinya sendiri. Nah, asalkan ia tidak menggantikan hak-hak kreditur. Nah, berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan pembayaran adalah pemenuhan perikatan, kewajiban atau utang debitur kepada kreditur. Yang kedua, yaitu penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan atau penitipan. Nah, ketentuan tentang ini diatur dalam pasal 1404 sampai dengan 1412 KUH Perdata. Keberadaan jenis hapusnya perikatan ini hanya dapat terjadi terhadap perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu, baik itu berupa kebendaan dalam arti luas maupun dalam bentuk uang sebagai pemenuhan utang dalam arti sempit, maka penyimpanan atau penitipan di sini adalah terhadap kebendaan yang bergerak saja. Yang ketiga yaitu pembaharuan utang atau novasi. Nah, cara hapusnya perikatan ini adalah terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru. Artinya, dalam hal terjadinya pembaharuan utang, maka perikatan yang lama hapus demi hukum dan selanjutnya dibuat atau dibentuk suatu perikatan baru antara pihak yang sama, yaitu antara debitur dan kreditur yang sama dalam perikatan yang dihapuskan. Yang keempat, yaitu penjumpaan utang atau kompensasi. Nah, cara hapusnya perikatan ini adalah menunjuk pada suatu kondisi di mana dua orang saling memiliki kewajiban yang satu terhadap yang lain. Dalam keadaan demikian, oleh undang-undang ditetapkan bahwa bagi kedua belah pihak yang saling berkewajiban atau berhutang tersebut, terjadilah penghapusan utang-utang mereka satu terhadap lainnya dengan cara memperjumpakan utang pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Yang kelima yaitu pencampuran utang. Nah, pencampuran utang ini diatur dalam pasal 1436 dan 1437 KUH Perdata. Nah, pasal 1436 KUH Perdata menegaskan bahwa apabila kedudukan-kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu pencampuran utang dengan mana piutang dihapuskan. Lalu pada pasal 1437 pada ayat 1 KUH Perdata menegaskan bahwa pencampuran utang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya. Nah, berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal utang pokok debitur telah dihapus sebagai akibat pencampuran utang, maka debitur tidak lagi memiliki kewajiban untuk memenuhi perikatannya yang ditentukan dalam pasal 1820 KUH Perdata. Yang keenam yaitu pembebasan utang. Pembebasan utang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh kreditur yang membebaskan debitur dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi atau utang berdasarkan pada perikatannya kepada debitur tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu kebatalan atau pembatalan kontrak. Nah, pembatalan suatu perjanjian pada dasarnya dapat dimintakan dalam hal pertama, yaitu tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari para pihak yang membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kehilapan
paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat. Yang kedua yaitu salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum dan atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Yang kedelapan yaitu berlakunya syarat batal. Nah, ketentuan mengenai ini diatur dalam bab 1 buku ketiga tentang perikatan pada umumnya, khususnya pasal 1265 KUH Perdata dan pasal 1266. Dalam pasal 1265 KUH Perdata mengatur mengenai syarat batal. Di dalamnya dinyatakan bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak mengubah pemenuhan perikatan, hanyalah ia mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Sedangkan menurut pasal 1266 KUH Perdata, syarat batal sendiri dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Yang kesembilan yaitu jangka waktu kontrak telah berakhir. Nah, penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya suatu kontrak adalah dimaksudkan bahwa salah satu pihak tidak perlu memberitahukan tentang berakhirnya kontrak tersebut, namun para pihak telah mengetahuinya, karena setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, baik perjanjian yang dibuat melalui akta di bawah tangan maupun yang dibuat oleh atau di muka penjabat yang berwenang, telah ditentukan secara tegas jangka waktu dan tanggal berakhirnya suatu perjanjian. Nah, hapusnya perikatan yang terakhir yaitu lewat waktu. Nah, menurut KUH Perdata pasal 1946 yang dimaksud lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut pasal 1967 KUH Perdata, segala tuntutan hukum baik bersifat kebendaan maupun bersifat perorangan akan daluarsa atau berakhir apabila telah melewati 30 tahun. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang hubungan, perikatan, dan perjanjian. Nah, perikatan itu dalam arti luas merupakan semua hubungan hukum antara dua pihak, di mana pada pihak yang pertama memiliki hak dan pihak yang lain memiliki kewajiban. Nah, dengan berpegang pada perumusan seperti ini, maka di dalamnya termasuk semua hubungan hukum yang muncul dari hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, di mana di satu pihak ada hak yang lain dan ada yang lainnya ada kewajiban. Nah, dalam Burgerlich Wetboek atau BW yang kemudian diterjemahkan oleh Profesor R. Subekti SH dan R. Citrosudibyo menjadi kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, bahwa mengenai hukum kontrak atau perjanjian diatur dalam buku 3 tentang perikatan, di mana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Nah, sedangkan menurut teori hukum, hukum kontrak atau perjanjian digolongkan kepada hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan.
Nah, karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Nah, secara garis besar, hal-hal yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata meliputi perikatan pada umumnya, perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, hapusnya perikatan, jual beli tukar menukar, kemudian sewa menyewa, persetujuan untuk melakukan pekerjaan, persekutuan, dan lain-lain. Nah, kemudian bahasan yang kedua adalah keabsahan transaksi online ditinjau dari hukum perikatan. Nah, apa sih transaksi online itu? Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan secara elektronik. Nah, atau sebuah perikatan yang dilakukan secara elektronik. Nah, hubungan perjanjian elektronik tetap mencerminkan asas kebebasan berkontrak, beretikat baik, asas konsensual pada 1338 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata. Nah, perjanjian atau kontrak elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, pada pasal 18 menyebutkan transaksi yang dibuat secara elektronik yang dituangkan dalam perjanjian elektronik mengikat pada pihak. Nah, di mana suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur dari pasal 1320 KUH Perdata, yang mana isinya itu yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Nah, kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah, yang ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Nah, kesimpulannya, keabsahan sebuah transaksi online yang berdasarkan kontrak atau perjanjian elektronik menurut hukum perikatan telah diatur dalam buku ketiga KUH Perdata, yaitu pasal 1320. Nah, yang mana kontrak online yang dilakukan sama halnya dengan kontrak biasa yang didasari oleh asas konsensual, yaitu adanya kesepakatan antara dua belah pihak untuk mengikatkan dirinya. Nah, syarat syahnya suatu perjanjian transaksi online harus tetap memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Elia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Winengsi dengan NIM 1901806. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang mana saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 dalam pelaksanaan perjanjian, di mana pelaksanaan perjanjian yaitu pemenuhan prestasi atau isi perjanjian yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Nah, kemudian perjanjian yang dibuat secara sah yaitu telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Nah, yang mana mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang sesuai pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya, sehingga para pihak harus melaksanakan atau mematuhi perjanjian tersebut. Akan tetapi tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan, karena perjanjian dapat tidak dilaksanakan manakala salah satu pihak wanprestasi dan berakibat hukum. Pihak yang wanprestasi dapat dituntut mengganti kerugian, biaya, dan bunga, yang mana perjanjian juga dapat tidak dilaksanakan apabila salah satu pihak mengalami keadaan memaksa atau opermah, di mana berakibat hukum, serta pihak yang mengalami opermah tersebut terbebas dari penggantian kerugian, bunga, dan juga biaya lainnya. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19,
di dunia ini, termasuk di Indonesia ya teman-teman. Nah, di mana pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 menetapkan virus corona atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, di mana virus corona ini berdampak sangat besar ya teman-teman, dapat kita rasakan sendiri. Nah, terutama kepada aspek atau bidang ekonomi, yaitu orang tersebut mengalami penurunan di bidang ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau terkena PHK atau pekerjaannya tersebut tidak maksimal atau karena sepinya konsumen. Nah, yang mana dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan ekonomi seseorang sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi seseorang, yaitu dijadikan sebuah alasan bahwa tidak melaksanakan kontrak dikarenakan opermah tersebut. Nah, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemi tersebut dikarenakan opermah, yang mana opermah itu bukan sesuatu yang dapat digeneralisir karena opermah tersebut harus dinilai kasus per kasus karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi faktualnya masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan dari pemaparan kelompok 5, di mana secara umum perikatan dapat dipahami sebagai suatu hubungan hukum dalam harta kekayaan antara satu orang dengan orang lain yang saling mengikat untuk melaksanakan suatu prestasi. Hubungan hukum pada perikatan merupakan hubungan yang abstrak tetapi memiliki hukum yang diatur yang berasal dari KUHP buku kedua dan ketiga, dan terdapat pula unsur lainnya yakni unsur orang, di mana debitur yang berkewajiban dan kreditur yang berhak. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Sampai jumpa di lain waktu.